apa kabar? Salam sehat anak-anak hebat ya. Anak-anak hebat sehat semuanya ya. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan ya, hingga bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, baik anak, masih bersama dengan Bapak ya, bersama dengan Pak Ilyas. Kali ini kita akan belajar yaitu tentang ya, kita belajar tema 2, itu persatuan dalam perbedaan. Dan subtema 1, rukun dalam perbedaan. Dan muatan kita kali ini adalah muatan IPA. Muatan IPA. Baik, langsung saja. Kompetensi dasar yang akan kita capai itu menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah memahami adaptasi lingkungan ya, memahami adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Pertama, pengertian adaptasi. Pengertian adaptasi. Apa itu adaptasi? Siapa yang sudah tahu? Anak hebat pasti paham. Apa itu adaptasi? Ya, betul sekali. Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi juga mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk melindungi diri dari musuh maupun pemangsa lain. Yang kedua, untuk bisa mendapatkan makanan. Yang ketiga, untuk bisa bertahan hidup. Nah, itulah anak-anak tujuan dari makhluk hidup beradaptasi. Kemudian yang berikutnya, adaptasi terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, adaptasi morfologi. Apa itu? Iya, adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup dan alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang meliputi fungsi alat-alat tubuh. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku, yaitu adaptasi yang berupa perubahan tingkah laku. Nah, sekarang kita lanjut pada cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Gimana caranya? Kita lihat contoh di bawah ini. Pertama, ayo tumbuhan apa? Sudah nggak asing anak-anak ini? Itu pohon? Iya, betul sekali. Ini adalah pohon kaktus. Ya. Tumbuhan kaktus, tanaman kaktus. Ya. Adaptasinya berada di lingkungan yang kering atau biasa disebut dengan xerofit. Ya. Biasanya ciri-cirinya adalah daunnya berbentuk seperti jarum, ya. Kemudian batangnya itu berspon, ya, untuk menyimpan cadangan air, dan akarnya adalah akar yang serabut, akarnya panjang, biasanya untuk mencari air, ya, dari air. Kemudian yang berikutnya adalah
Tanaman apa ini, Nak? Iya, betul, yaitu tanaman bako. Bagaimana adaptasinya? Ya, adaptasi tumbuhan bako di lingkungan berkadar garam tinggi atau biasa disebut dengan helofit. Biasanya berada di daerah tepi-tepi pantai. Ya, tepi-tepi pantai. Tujuannya untuk apa? Biasanya itu tujuannya adalah untuk mengurangi abrasi air laut. Yang berikutnya adalah tanaman. Ayo, apa ini? Iya, betul sekali. Ini adalah tanaman teratai. Ya, tanaman teratai adaptasinya adalah tumbuhan di lingkungan air atau biasa disebut hidrofit. Nah, tanaman teratai biasanya memiliki daun yang lebar, ya, tipis, sehingga dia memudahkan penguapan, ya, supaya daunnya tidak cepat membusuk dan biasanya akarnya panjang untuk menopang daripada daun. Ya. Tanaman berikutnya, tanaman apa ini, Nak? Iya, betul. Ini adalah tanaman lumut, tumbuhan lumut. Adaptasi tumbuhan lumut itu berada di lingkungan yang lembab atau biasa disebut dengan higrofit. Ya, higrofit. Tumbuhnya di tempat-tempat lembab. Ya. Kemudian tanaman yang beradaptasi di lingkungan miskin nitrogen, ya, miskin nitrogen. Contohnya seperti ini. Tanaman apa ini? Iya, ya, yaitu tanaman kantong semar. Ya. Kemudian ini tanaman, betul sekali, pinus. Ya, tanaman pinus. Kedua tanaman ini memperoleh nitrogen dari mana? Memperoleh nitrogen dari serangga yang ditangkap, ya, tangkap untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dari tumbuhan pinus dan kantong semar. Yang berikutnya adalah adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Tanaman Rafflesia itu mengeluarkan bau busuk untuk menarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Ya. Tanamannya, bunganya cantik sekali, baunya busuk, ya. Mahkotanya ini menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Ya. Itu Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai. Ini adalah endemiknya Indonesia. Dia tinggal berada di Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera. Yang berikutnya adalah cara tumbuhan melindungi diri. Nah, tumbuhan melindungi diri ada berbagai macam cara. Antara lain, contoh satu, yaitu betul, tanaman apa ini? Wah, bunganya cantik sekali. Itu tanaman, mawar, ya. Dia memiliki duri pada batangnya, ya, untuk menghindari predator. Kemudian yang berikutnya, tanaman apa, Nak? Iya, betul sekali. Itu adalah tanaman jagung, ya. Jagung memiliki rambut yang bertujuan untuk melindungi bulir-bulir bijinya supaya bijinya tumbuh dengan baik, memiliki rambut pada tanaman jagung. Kemudian yang berikutnya adalah gimana adaptasinya? Pohon apa ini? Ini adalah pohon, ya, tanaman nanas. Adaptasinya adalah betul sekali, memiliki duri tajam, ya, memiliki duri tajam dia untuk melindungi diri. Berikutnya adalah pohon apa nih? Ayo, coba tahu. Iya, hebat sekali, betul. Ini adalah tanaman karet, ya. Tanaman karet itu menghasilkan getah pada tanaman tersebut. Kemudian tanaman berikutnya adalah, iya, betul sekali, kecubung, ya. Ini adalah kecubung. Untuk adaptasinya ini adalah mengeluarkan racun, ya, mengeluarkan racun. Ya, itulah anak-anak hebat. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Sebagai latihan evaluasi, kalian bisa kerjakan pada akhir video ini, ya. Selamat mengerjakan, kerjakan dengan tekun dan jujur, ya.
sampai jumpa di video-video pembelajaran yang lain. Mudah-mudahan anak-anak semakin bersemangat dalam pembelajaran. Oke, baik anak-anak, sampai ketemu dengan Pak Ilyus pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.